Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi dengan saya, Bapak Bibas, untuk mengajar materi cerita pendek. Kita langsung saja cerita pendek. Nah, untuk materi cerita pendek kali ini, Bapak akan membagi 4 sebuah materi. Yang pertama dari pengertian, struktur cerpen, unsur intrinsik, dan unsur ekstrinsik. Ini Bapak lebih menekankan untuk unsur pembangun dari cerita pendeknya saja. Di sini sebelumnya apakah teman-teman sudah ada yang tahu apa itu cerita pendek atau yang biasa disingkat cerpen? Cerita yang pendek. Ya, itu benar loh. Tapi mungkin bisa dibantu Mbak Dek Roda, tolong dibaca. Apakah bisa dibesarkan sedikit? Karena ya, terima kasih Bapak. Cerpen. Cerita pendek adalah karangan pendek yang mengisahkan sepenggal kehidupan tokoh yang penuh pertikaian, peristiwa yang mengharukan atau menyenangkan, dan mengandung kesan yang tidak mudah dilupakan. Nah iya. Jadi cerita pendek itu adalah cerita pendek. Biasanya bersifat karangan atau fiksi yang biasanya mengisahkan sepenggal kehidupan tokoh. Nah biasanya juga cerita pendek ini biasanya tidak kurang dari 1000 kata dan juga tidak lebih dari 20.000 kata. Paham ya? Paham Pak. Untuk struktur cerpen itu sendiri itu ada 6 nih. Bisa disebutin nggak Mbak siapa ya? Mbak Alfian? Dulu ini struktur teks cerpen yang pertama ada mas. Kayaknya. Nah, seperti itu. Yang pertama ada abstrak. Abstrak itu berisi ringkasan atau inti cerita. Sebutin aja Mas. Oh. Yang kedua orientasi, yang ketiga komplikasi, yang keempat evaluasi. Kemudian ada resolusi dan kode. Baik. Nah, untuk abstrak tersendiri itu biasanya ringkasan atau inti cerita. Biasanya itu seperti sinopsis. Abstrak. Iya. Itu kalau misalnya di film itu seperti sinopsis seperti itu. Ini bersifat opsional, bisa dipakai atau tidak. Biasanya cerpen itu jarang dipakai untuk abstrak tersendiri. Lalu kemudian ada orientasi. Orientasi ini seperti pengenalan latar. Latar kalian tahu nggak ada berapa macam? Tidak tahu. Tiga. Tidak tahu. Kalau tidak tahu nanti ada di penjelasan selanjutnya. Orientasi ini latar ya sebagai dasarnya aja. Latar itu terdiri dari 3, latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Itu nanti yang mendukung dari kisah atau cerita yang ada dalam cerita pendek itu. Kemudian ada komplikasi. Komplikasi itu berisi urutan kejadian seperti dari awal, tengah, dan akhir. Lalu ada evaluasi. Evaluasi dari konflik. Di setiap cerita itu pasti ada konfliknya. Kalau bukan nggak ada konfliknya, jadi tidak menarik gitu loh diceritain. Lalu resolusi. Nah, setiap ada konflik harus dikasih solusi biar cerita itu ada nilai tersendiri. Kita bisa memetik pembelajaran dari cerita tersebut. Kalau ada koda yaitu penutup cerita. Paham ya? Paham Pak. Kalau paham, tanyain ya. Nah, kita masuk ke unsur pembangun dari cerita pendek. Apa tunggu Pak? Maaf ya. Unsur intrinsik bisa dibantu Kak Gigian disebutkan saja. Siapa? Jadi unsur intrinsik yang ada di cerpen itu pertama ada tema, kedua alur, ketiga tokoh, yang keempat latar, kelima penokohan, dan yang keenam sudut pandang. Kira-kira masih ada lagi atau tidak? Kira-kira sudah. Salah, masih ada lagi. Masih ada lagi. Di 7 amanat dan ke-8 gaya bahasa. Terima kasih Kak Gigian atas bantuannya. Nah, untuk unsur intrinsik
sendiri ada satu yang tema itu biasanya inti cerita itu lebih ke dasar ceritanya mau ceritain tentang apa. Misalnya temanya tentang agama, jadi dia ceritain tentang agama. Misalnya ada sebuah tokoh bernama Alfian, ini rajin banget ke masjid, terus tiba-tiba ceritanya dia Mabuk. ketemu seorang pemabuk lah bernama Jundi. Saya kan Jundi tidak masuk, jadi intinya seperti itu. Lalu untuk tokoh, nah yang sudah saya sebutkan tadi, tokoh itu ya seperti bisa dalam cerita ada Alfian, ada pelakunya lah, pelaku dalam cerita itu. Lalu penokohan itu berwatakkan tokoh, ada tokoh antagonis dan protagonis. Kalian tahu nggak antagonis dan protagonis itu apa? Tidak tahu, Pak. Tahu. Secara garis besar saja deh. Tahu. Antagonis itu tokoh yang Jahat. jahat. Salah. Oh enggak. Salah. Loh, Jadi antagonis dan protagonis, jadi misal ada tokoh protagonis itu tokoh yang baik itu betul, tapi antagonis itu bukan berarti tokoh yang jahat. Jadi tokoh antagonis ini adalah tokoh yang menghalangi upaya si protagonis ini. Kalian tahu film Marvel nggak? Endgame? tahu Pak. Protagonis antagonisnya siapa? Antagonisnya Thanos. Antagonis Thanos, protagonis Biasanya Iron Man. Avenger-nya kan. Avenger. Nah itu kan kalau dari sudut pandang si Avenger itu. Coba kalau dari sudut pandang Thanos juga bisa jadi protagonis loh. Dia waktu ingin mengembalikan keadaan sumber daya alam itu seperti semula. Jadi dia mau menghapus setengah populasi. Tuh. Jadi tidak ada yang baik dan tidak ada yang jahat. Tapi tokoh protagonis itu tokoh yang baik, tapi tokoh antagonis itu tokoh yang menghalangi tujuan protagonis itu. Lalu kemudian alur itu urutan peristiwa dalam cerita. Jadi terdiri dari orientasi, ada yang bisa bantu nggak? Alur itu terdiri dari apa aja? Maju, mundur. Oh iya betul. Maaf ya, alur itu terdiri dari maju, mundur, dan campuran. Untuk yang maju itu biasanya dari awal hingga akhir. Kalau misalnya mundur, biasanya itu mulai dari awal terus flashback, betul, flashback. Kalau campuran, campur dari maju. Iya. Nah untuk latar sendiri ada keterangan waktu, tempat, dan suasana. Contohnya misalnya Alfian pergi ke masjid, itu latarnya di masjid. Terus waktunya pada subuh, misalnya itu subuh. Latar waktunya dan suasananya biasanya Mencekam. Palestina. di Palestina. Ya mungkin kalau di Palestina mencekam ya. Di Sleman juga mencekam. Terus kemudian sudut pandang ini adalah posisi pengarang dalam membuat cerita. Biasanya terdiri dari sudut pandang aku, nah itu biasanya sudut pandang orang pertama. Kemudian untuk yang menceritakan tuh sudut pandang orang ketiga. Misalnya Alfian pergi ke masjid, nah itu Masjid terus. Lalu unsur intrinsik, berikutnya ada amanat dan gaya bahasa. Nah, untuk amanat itu sendiri adalah pesan yang ingin disampaikan dalam sebuah cerita. Untuk gaya bahasa itu adalah ungkapan penyampaian dengan kata-kata kiasan, bisa berupa majas kalau kalian mengerti majas dan yang majas. Kemudian unsur ekstrinsik nih ada 3, bisa dibantu Mbak. Baratna, bisa dibantu. Unsur ekstrinsik yang pertama latar belakang pengarang, yang kedua latar belakang sosial, yang ketiga latar belakang budaya. Ya betul sekali. Untuk yang pertama itu latar belakang pengarang itu biasanya faktor-faktor yang ada dalam diri pengarang. Itu biasanya apa yang dalam diri pengarang itu cenderung mempengaruhi tulisannya, seperti apa ya, siapa ya? Misalnya Seno Aji Gumira Dharma tuh. Seno Gumira Aji Dharma. Maaf, Seno Gumira Aji Dharma. Nah dia kan lahir pada tahun berapa ya? Oh dia dulu sering menulis pada zaman Orde Baru dan mengkritik zaman Orde. Nah, itu mempengaruhi tulisannya. Jadi kebanyakan dia mengkritiki pemerintah pada saat itu. Lalu latar belakang sosial itu suatu keadaan yang diambil dari interaksi masyarakatnya. Misalnya masyarakatnya
kerajaan misalnya gitu. Untuk latar belakang budaya berisi mengenai kebiasaan atau adat istiadat yang di sekitar penulis. Nah, misalnya dia dari Nganjuk, biasanya dia ada istiadatnya mengambil cerita-cerita dari suku Jawa begitu. Ada yang ingin ditanyakan? Majas yang biasa digunakan itu apa saja ya Pak? Aduh, majas apa aja ya Pak? Biasanya majas perbandingan. Contohnya bagaimana itu Pak? Perbola, Juga hiperbola. Kalau majas perbandingan itu membandingkan. ya membandingkan itu seperti Mbak. Misalnya Alfian bagaikan Ruang kutub. Dingin ya. ya Alfian bagaikan gitu lah. Untuk majas hiperbola seperti yang dilebih-lebihkan. Alfian ganteng banget. Lihat Pak. Berlebihan itu Pak. Kalau hiperbola seperti itu ya. Ya. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, kedepannya Bapak akan membuat kelompok. Oh ya, sebelum itu Bapak mau ngasih contoh cerpen. Mau dibacakan nggak? Mau. Apa baca di rumah aja? Di rumah. Rola bisa sendiri aja emang. Nanti kalian baca sendiri di rumah. Nah, ini berkaitan dengan tugasnya kok. Minggu depan Bapak ingin kalian membuat beberapa kelompok, kemudian kalian menganalisis unsur intriksi dalam cerpen ini. Nanti cerpen ini Bapak kirimkan. Baik Pak. Baik, Bapak sudahi ya pertemuan pada siang ini. Wah, udah siang. Oh iya Pak. Selamat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang ingin memberikan saran kepada Dimas, teman kita, dari Mbak. Penguasaan materi. Iya, betul. Mungkin kalau misalnya lupa sebenarnya bisa diimprove, tapi jangan kelihatan lagi. Dari Mbak Ratna atau Mbak Amalia, masih Gian yang sudah maju. Berapa yang Per slide-nya tadi kan udah ada beberapa yang ditanya, sudah paham belum gitu. Mungkin lebih dimaksimalin lagi sama catatannya. Mungkin ini sudah dicatat anak-anak sudah. soal catatan itu apa? Papan Papan tulisnya belum maksimal ya, cuma sekali tadi di awal saya itu udah. Ini kisaran nih. Iya, Kisaran iya. tulis. Contohnya sudah. Ayo, Pos- Rokan. Posisinya jangan monoton ya. Terus habis itu apa lagi? Nah, masih Gian. Kemarin udah maju tuh. Karena lebih komentar dari Mbak Rona itu posisinya sama karena kalau semisal Mas ini mau muter-muter kelasnya sudah sebetulnya bisa dijadikan sebagai sarana untuk berinteraksi pada